Pernah nggak kamu sadar? Kita capek bertani, capek beternak, bangun pagi sampai sore, tapi justru bukan kita yang paling cepat dapat uang. Aneh kan? Kita yang menanam, kita yang merawat, kita yang menunggu panen, tapi ada satu pihak yang hampir tidak pernah menunggu dan tetap mendapatkan uang setiap hari dari usaha yang kita jalankan. Di video ini, kita akan membahas siapa sebenarnya yang diam-diam diuntungkan dari usaha yang kita jalani. Dan mungkin setelah kamu tahu jawabannya, cara kamu melihat uang tidak akan sama lagi. Pernah nggak kamu sadar, kita ini sering fokus pada satu hal dalam hidup, bertani, beternak, bangun pagi, bekerja sampai sore, mengurus sawah, memberi makan ternak, menjalani semua dengan penuh tenaga dan harapan. Karena kita percaya bahwa disitulah uang berada, di hasil panen, di hewan yang kita besarkan, di apa yang kita rawat setiap hari. Sementara kita masih menunggu hasil, menunggu panen, menunggu ternak besar, menunggu harga yang kadang tidak pasti, kadang untung, kadang rugi, bahkan kadang tidak kembali modal. Tapi di sisi lain, ada yang tidak perlu menunggu semua itu. Selama masih ada petani dan peternak, mereka tetap punya pembeli. Uang mereka berputar lebih cepat, masuk hari ini, dan bisa kembali di hari yang sama. Mereka tidak terlalu bergantung pada cuaca, tidak khawatir hama, tidak takut ternak mati, tapi tetap berada di tengah aliran uang itu setiap hari. Tanpa kita sadari, ada satu pihak yang lebih diuntungkan dan selalu ada di setiap proses itu. Dan tentunya jarang kita perhatikan, tapi perannya tidak pernah hilang, yaitu toko pertanian dan toko pakan. Setiap kali kita butuh pupuk, kita datang ke sana. Setiap kali butuh obat, kita kembali ke sana. Setiap kali butuh pakan, kita juga kembali ke tempat yang sama. Bahkan sebelum kita menghasilkan uang, kita sudah lebih dulu mengeluarkan uang. Dan uang itu terus mengalir ke arah yang sama. Dan disinilah kita mulai menyadari bahwa dalam dunia uang, yang bekerja paling keras belum tentu yang paling diuntungkan. Karena kadang yang berada di jalur aliran uang justru yang lebih stabil dan lebih cepat merasakan hasilnya. Ini bukan berarti bertani atau beternak itu salah. Bukan, justru itu adalah usaha yang sangat penting. Tapi mungkin kita perlu melihat dari sudut yang berbeda, bukan hanya sebagai pelaku, tapi juga sebagai orang yang memahami kemana arah uang itu bergerak, karena disitulah peluang seringkali tersembunyi. Padahal, kalau kita mau melangkah sedikit lebih jauh, sebenarnya ada peluang lain yang bisa kita ambil, bukan untuk meninggalkan usaha utama kita, tapi justru untuk memperkuatnya. Misalnya dari yang selama ini kita selalu membeli pakan, kita mulai belajar memproduksi pakan sendiri. Atau dari yang selalu bergantung pada pupuk dari luar, kita mulai mencoba membuat pupuk kompos sendiri. Memang semua itu tidak instan, butuh proses dan butuh belajar, tapi justru disitulah letak perbedaannya. Karena ketika kita mulai mengurangi ketergantungan, disitulah keuntungan perlahan mulai terasa lebih besar. Biaya bisa ditekan, hasil bisa lebih maksimal, dan kita tidak lagi sepenuhnya bergantung pada harga yang terus berubah di pasaran. Jadi ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini hanya tentang pilihan. Apakah kita ingin tetap berjalan seperti biasa, atau mulai melihat peluang yang selama ini sebenarnya sudah ada di sekitar kita? Subscribe channel Adicara agar tidak ketinggalan informasi seputar keuangan, peluang, dan finansial.